Tertangkapnya Nia Ramadhani dan Ardi Bakri bersama seorang supir terkait kasus narkoba masih menjadi berita terhangat di penghujung minggu ini. Paras cantik dan memiliki kehidupan mewah, siapa sangka Nia justru menggunakan narkotika jenis sabu hingga terjerat ke dalam kasus hukum. Lewat keluarga dan kuasa hukumnya, Nia dan Ardi pun menyampaikan permohonan maaf dan penyesalannya atas kasus yang terjadi. Bagaimana perkembangan kasus pasangan suami istri tersebut yang mengaku telah menggunakan sabu sejak 4-5 bulan terakhir? Perkembangan penyidikan sampai saat ini, tim penyidik Sat Narkoba Polres Jakarta Pusat masih melakukan pendalaman terhadap para tersangka dan keterlibatan ataupun jaringan yang memberikan barang bukti narkoba tersebut kepada para tersangka. Jadi sampai saat ini kami masih melakukan pendalaman dan mudah-mudahan ada perkembangan yang lebih baik lagi. Hasil dari penggeledahan kemarin di rumah tersangka, jadi kami tidak menemukan barang bukti tambahan. Jadi barang bukti yang kita sita sekarang itu hanya alat hisap dan sabu tersebut serta handphone dari driver yang memesan barang tersebut. Itu aja. Kooperatif. Keringanan nggak bakal ada menyerahkan diri? Itu nanti kita lihat ya. Kalau udah nikah, suami nomor satu, papa juga selalu bilang kayak gitu. Jadi dan tugasnya kita melayani. Ardi dan Nia sudah menyampaikan permohonan maaf pada kedua orang tua dan keluarga besar, dan kedua orang tua baik Pak telah memberikan maaf dan memberikan dukungan kepada keduanya untuk melalui masalah ini, bahwa apa yang terjadi inilah cobaan, beliau hadapi dengan sabar dan tabah dan mendukung penuh apa yang pada putranya untuk bisa selesai. Beliau mengambil hikmahnya apa terhadap peristiwa ini. Ada penyesalan mendalam dari Bapak Ardi dan Ibu Nia karena ada peristiwa ini, beliau akhirnya mengalami sampai di proses hukum. Tapi ya insya Allah ini akan ada hikmah besar dan akan lebih baik ke depannya. Dan beliau berharap ya Pak Ardi dan Ibu Nia agar semoga siapapun tidak akan ada yang menggunakan narkoba, tidak akan pernah ada yang coba-coba, karena itu sangat-sangat menyengsarakan, apalagi sampai kemudian ada proses hukum seperti ini. Hal ini insya Allah kami juga sudah mempersiapkan untuk mengajukan permohonan rehabilitasi. Insya Allah mudah-mudahan dalam waktu dekat ini asesmen bisa dilakukan oleh pihak kepolisian dan bisa diberikan rehabilitasi, karena undang-undang mewajibkan, bahkan ya di dalam Undang-Undang 35 2009 tentang narkotika itu di pasal 54 kalau tidak salah teman-teman bisa lihat bahwa justru rehabilitasi itu wajib diberikan kepada korban. Ingat ya, karena ini korban harus diberikan pengobatan medis gitu ya. Dan ini tentunya ada treatment sehingga beliau nanti bisa berdua, korban-korban dan siapapun juga yang penyalahguna ini kemudian bisa kembali ke masyarakat. Makanya kemudian ada rehabilitasi sosial juga di dalam undang-undang narkotika itu. Alasan menggunakan narkoba karena pandemi hingga tekanan pekerjaan menjadi sorotan publik pasca ditangkapnya Nia dan Ardi Bakri pada Rabu 7 Juli lalu. Setelah menikah, Nia yang dahulu dikenal sebagai artis memang tak lagi menjalani profesinya di dunia hiburan tanah air. Kalaupun sesekali ia terjun kembali ke dunia panggung, itu semata hanya menyalurkan hobinya di bidang seni. Bagaimana Nia pernah berkomentar soal kehidupannya saat ini? Katanya gosok seperti ini, dia menggunakan, apalagi dia suami istri, kemudian juga dengan tekanan kerja yang banyak, itu alasan-alasan klasik
Tapi kami akan terus mendalami apa yang disampaikan Pak Kapolres. Benar, ini belum sampai di sini. Kami akan kejar terus. Ya, mudah-mudahan pemasuknya dapat. Apakah kemungkinan dia juga untuk para artis-artis atau public figure yang lain? Nanti kita tunggu hasilnya seperti apa. Dalam kehidupan dunia keartisan itu semuanya dari dulu aku umur 14 tahun itu dunia itu udah ada kok gitu, dunia narkoba sekelilingnya. Itu tergantung iman orang masing-masing Mas, menurut aku gitu. Dari aku kecil juga tawaran narkoba segala macam itu semua udah ada dari dulu, bukan cuma di klub aja. Dan kalau misalkan takut narkoba apa segala macam ya tergantung balik ke diri sendiri sih gitu. Ngerti apa akibatnya. Terus apa ya? Kalau aku sih emang udah sayang sama diri aku sendiri gitu, jadinya buat apa yang aneh-aneh. Kehidupan glamor dan serba mewah Nia Ramadhani memang kerap menjadi sorotan. Dia yang terbiasa menggunakan pakaian mahal dengan brand terkenal dunia, kini harus rela menggunakan seragam tahanan berwarna orange serupa dengan sang suami saat menjalani pemeriksaan. Pasangan ini pun harus tidur di hotel Prodeo jauh dari kenyamanan yang biasa dirasakan di rumah. Seperti apa psikolog dan pakar ekspresi wajah melihat penampilan perdana Nia dan Ardi setelah ditetapkan sebagai tersangka? Apa sebenarnya alasan pasangan ini mengkonsumsi sabu? Sudah punya segalanya, mungkin punya alasan berbeda. Ada kala keisengan atau karena kepengen eksplorasi tertentu gitu ya. Kemudian menggunakan hal tersebut. Dan kemudian orang-orang yang dengan punya manusia itu punya ring gaul ya. Yang tertentu ya. Nah, ring gaul itu membawa tren apa? Itu berpengaruh pada orang yang kemudian ibaratnya masuk ke dalam ring tersebut. Tidak, saya belum tahu pasti, tapi karena juga tidak bicara ya, kalau pengguna juga kadang-kadang bicara itu kan nggak nyambung. Tapi kalau hanya lihat dari foto bahwa kelihatan tidak segar, tidak fresh, dan kelihatan layu, itu iya. Nah mungkin ini harus yang dibantu apa yang menyebabkan yang bersangkutan untuk pergi atau menggunakan itu keluar dari realitas sebenarnya gitu. Apakah ada masalah atau apa yang harusnya diselesaikan dengan baik? Cuman melakukan standar SOP bahwa kalau ada selebriti atau pesohor yang tertangkap karena kasus kriminal, kemudian mereka memutuskan untuk menutupi identitasnya dan berharap jadi tidak menarik perhatian, itu sih sebetulnya. Kalau masalah menyesal atau sedih itu enggak ya, saya lihat ya bahwa sebetulnya yang dominan kan suaminya. Dia benar-benar tipe perempuan yang submisif, yang menyerahkan tampuk kedaulatan pada suaminya. Dan saya yakin kalau Adi Bakri bisa membawa mereka keluar dari masalah ini lebih cepat ya, karena misalnya lebih bisa nyewa pengacara bagus misalnya gitu ya. Itu kan sebuah faktor yang akan membuat prosesnya jadi nggak ribet ya.